Oke, nama saya Amato Assagaf. Kalau dikaitkan dengan film, saya jebolan Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Pertunjukan, jurusan teater. Aktivitas saya dalam dunia kesenian diawali sebagai sutradara di laboratorium teater yang saya dirikan di Jakarta. Kemudian sempat mendirikan regu kerja di Dipetet bersama dengan Mas Didi almarhum dan Bang Yayu Undru almarhum. Setelah itu saya ke Manado dan mendirikan Padepokan Puisi Amato Assagaf. Beberapa kali melakukan pertunjukan, membuat pertunjukan, dan kemudian terlibat dalam film Mariara. Keterlibatan saya dalam film juga sudah sempat di Jakarta beberapa kali, tapi tidak terlalu penting, termasuk beberapa sinetron. Membuat skenario untuk sinetron. Jadi itu saja sih kalau pengalaman. Kemudian, oh ya, dikaitkan dengan kesenian juga saya menulis buku aktingnya di Dipetet. Salah satu buku tentang seni peran. Terus pada satu waktu saya terlibat dalam pembuatan film Mariara The Movie dengan sutradara Bung Veldy Reynold Umbas. Ya, saya tadinya di situ berperan sebagai, bukan berperan, mengambil posisi kru sebagai acting coach, pelatih acting. Tapi kemudian lebih berguna sebagai pemain. Dan sebagai pemain saya berperan sebagai Nikodemus. Tokoh yang ya pemeran pembantu yang tidak terlalu membantu. Kira-kira seperti itulah, artinya peran kecil saja. Iya, pertama kali begini ya. Sebelumnya saya pernah mendengar bahwa Bung Veldy dan almarhum Bang Jeffrey itu bikin film tentang batik. Saya lupa judulnya. Waktu itu kita mengikuti itu lewat Facebook, media sosial, dan tiba-tiba hilang. Tapi yang pasti sudah ada dalam pikiran saya bahwa wah, Manado ada orang yang mencoba berupaya untuk bikin yang lebih khas begitulah. Bukan berarti di Manado tidak pernah ada bikin filmnya, tetapi ini agak unik lah. Ada semangat khas lokal begitu. Nah, terus satu kali saya dihubungi oleh sutradara Bung Veldy. Waktu itu tidak ada pembicaraan apakah saya akan terlibat atau tidak. Saya bahkan tidak tahu bahwa ada proyek film Mariara ini. Ya, saya ingat saya waktu itu habis ada acara di Terkamil, terus masuk Messenger. Waktu itu kita cuma berhubungan lewat Messenger. Meminta saya datang ke kantor waktu itu, kantor Gorango di percetakan sana. Nah, malam-malam itu saya datang, kita ngobrol dengan beberapa orang. Baru kemudian saya sadar, wah ini ada proyek film. Waktu itu saya cuma diminta, ayolah terlibatlah dulu. Belum ada pembicaraan posisi dan segala macam. Dari situlah mengalir, kemudian sejauh yang saya tahu kan waktu itu ada posisi acting coach sudah ada. Saya lupa siapa, kalau tidak salah Vixenore. Tetapi terus ada tawaran begitu ke saya. Oh iya, secara personal saya pernah ketemu dengan sutradara itu di Jakarta waktu itu. Dan sepertinya waktu itu lagi proyek film batik itu. Kita ketemu di Taman Ismail Marzuki, di situ pertama kali kita kenalan. Kemudian ya berlanjutnya di Manado itu yang saya cerita tadi. Itulah kira-kira.
Selebihnya proses, di mana saya kemudian diminta untuk jadi acting coach. Yang tadi saya bilang itu tidak bisa full karena waktu yang diberikan dengan apa yang saya tahu soal acting, pelatihan acting itu tidak mencukupi. Akhirnya kemudian ya kita harus berkonsentrasi lah. Saya ingat terakhir kali apa yang bisa saya berikan sebagai acting coach itu pada akhirnya hanya berkonsentrasi pada tokoh-tokoh tertentu saja. Terutama tokoh utama Leon itu yang dimainkan Leon, kemudian Yasinta dan yang lainnya cuma tinggal Mercy ya, Mercy. Sisanya ya cuman diskusi-diskusi saja. Oh enggak tunggu. Leon, Yasinta, Mercy. Siapa ini yang lok-lok ini? Dengan dia. Cuma itu saja. Di Sulawesi Utara, sejarah seni peran di Sulawesi Utara. Saya kurang paham. Jujur saja saya kurang paham. Saya menghabiskan waktu 13 tahun di Jakarta. Jadi kalau bercerita sesuatu tentang Sulawesi Utara, saya harus jujur bahwa saya tidak terlalu paham. Yang paling paham sejarah begitu, hal-hal begitu itu ada orang, misalnya Iver Dixon Tinungki, mereka lebih ada, bahkan dia menulis tentang teater dan segala macam. Apalagi kalau orang spesifik ke seni peran. Persoalan terbesar dengan spesifikasi seni peran di Manado adalah teater sudah secara otomatis mengandaikan seni peran di Manado seperti itu. Di Manado ya setidaknya, saya tidak berani mengklaim Sulawesi Utara karena saya melihat di Mongondo, kemudian di Sangir, di Minahasa, daerah Minahasa itu ada berbeda-beda mungkin. Tetapi kalau di Manado, teater yang saya pahami itu selalu sudah mengandaikan seni peran di dalamnya. Sedemikian rupa sehingga saya sering kali bicara bahwa seni peran itu bagian yang justru malah dianggap sudah itulah teater. Begitu. Akibatnya seni peran memang tidak dilihat secara khusus. Ketika saya terlibat dengan almarhum Didi Petet, seorang aktor yang dia itu punya konsentrasi pada seni peran sebagai sebuah bentuk kesenian tersendiri di dalam teater, film dan seterusnya. Pada saat itu saya sadar bahwa teater tidak begitu saja berarti seni peran. Seni peran itu satu bentuk yang terpisah sendiri dari itu. Karena apa? Karena seni peran itu bisa kita temukan juga dalam film. Bahkan kalau dalam proyek Regu Kerja Didi Petet itu, seni peran itu kita pergunakan juga untuk pelatihan kepribadian, modeling, dan seterusnya. Ya kan, ketika saya bikin buku yang saya bikin itu kan rencananya mestinya terbit 3 buku berturut-turut tentang aktingnya Didi Petet. Yang saya bikin itu baru pengantar. Kemudian nanti saya dengan Bang Yayu akan bikin yang kedua khusus untuk aktor. Bahkan kita membayangkan itu untuk di kampus, di IKJ. Jadi lebih apa ini. Baru yang ketiga itu untuk para profesional. Politisi, manajer, dan segala macam. Itu bisa mempergunakan acting. Dan kita sudah membuktikan itu dengan Mas Didi. Nah, jadi kalau bicara tentang kembali ke pertanyaan sejarah seni peran di Sulawesi Utara, ya saya agak kagok untuk bicara soal itu. Karena ya pertama saya memang banyak ketinggalan, 13 tahun di Jakarta. Saya banyak ketinggalan. Kemudian yang kedua, sejauh yang saya tahu, ya seni peran itu tadi sudah diasumsikan begitu saja ada dengan teater. Sedemikian rupa sehingga tidak ada sebuah pemahaman khusus menurut saya tentang seni peran sebagai bagian dari teater. Saya ambil satu contoh ketika saya bikin pementasan yang terakhir baru beberapa bulan lalu, itu pentas monolog. Nah, dalam pentas itu yang ingin saya tampilkan itu justru seni peran. Karena saya orang yang percaya teater boleh tanpa apa-apa, tetapi tidak boleh tanpa seni peran. Aktor spektator, aktor penonton.
Nah, jadi dalam presentasi 1 jam lebih itu saya menampilkan bagaimana satu orang pemain itu menampilkan seni peran. Kira-kira seperti itu. Persoalannya karena seni peran selalu dilihat sebagai bagian dari satu keseluruhan dengan teater, sehingga mungkin menimbulkan problem. Misalnya bagaimana menangkap seni peran sebagai sesuatu yang tersendiri dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya bereksperimen kan di situ, yaitu saya menggunakan pemain yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh teater. Dia tidak pernah main teater, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dan kami melakukan eksplorasi selama 3 bulan, itu eksplorasi seni peran. Teaternya nantilah. Karena seni peran bagi saya itu inti darinya. Teater akan dengan otomatis dengan sendirinya. Misalnya kita tidak ribet dengan skenario, naskah, kita tidak ribet dengan setting, kita tidak ribet dengan segala macam hal-hal yang cuma membantu saja. Jadi memang seni peran bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Diributkan iya, tetapi bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Kalau orang bicara cuma sebagai pemikiran, ya kita kan sering dengarkan orang bicara tentang Brecht, organonnya Brecht, orang bicara tentang Stanislavski, model naturalismenya Stanislavski dan seterusnya. Tapi saya pikir sepertinya itu cuma teori. Karena ketika kita tampil, kita saksikan teater itu, termasuk ketika ada klaim terhadap hal-hal seperti itu, yang muncul setidaknya untuk saya itu bukan Brecht itu teater biasa, umum, gitu. Kemudian pengandaian model naturalisme yang kalau di sini di Manado orang sering bilang realis, ya kan, kalau kita itu sering bilang itu naturalis, seni naturalis dari Stanislavski. Itu diandaikan juga, cuma pengandaian, bukan sesuatu yang sudah memang ini hasil eksplorasi kita terhadap bentuk naturalis. Acting saya itu saya sebut naturalisme tubuh. Acting tersendiri. Nah, itu juga belum sesuatu yang begitu saja akrab di kepala. Padahal sederhana. Perfilman yang ada di Sulawesi Utara itu menurut saya belum bisa dianggap semangatnya mungkin besar, tetapi wujudnya itu belum bisa dibanggakan. Dibilang ada itu ya ada dalam semangat. Bahwa ada hasil-hasil dari proyek-proyek film, ya semuanya kan kembang kempis, semuanya kan ngos-ngosan. Kalau istilah orang Manado, hosa semua. Bukan sesuatu yang kita bangga pada semangatnya, tetapi tidak pada hasilnya. Hasilnya belum membuktikan apa-apa. Kemudian yang paling penting adalah kita harus bisa membedakan film yang dibuat di Manado dengan film Manado. Atau film yang dibuat di Sulawesi Utara dengan film Sulawesi Utara. Kita harus punya definisi soal itu. Jadi kalau semua film yang dibuat di Manado dianggap film Manado, saya rasa konyol kita. Gitulah. Enggak. Bagi saya film seperti Mariara itu entah apakah kemudian nanti ada Mariara atau tidak secara wujud filmnya atau tidak. Tetapi bagi saya proyek seperti itu yang bisa dibilang film Manado atau film Sulut. Why? Pertama-tama sutradara, kemudian penulis skenario. Itu memang orang sini. Kemudian yang kedua tema cerita. Orang sini. Bahkan kalau perlu model sinematografisnya, walaupun itu masih terlalu jauh. Jadi artinya ciri Manadonya itu harus jelas. Manado. Kalau penggunaan pemain saya pikir nggak terlalu problem sih ya. Tetapi sutradara, apalagi kalau ada produser. Triumvirat itu, sutradara, produser, skenario itu memang orang dalam. Kemudian tema yang dibicarakan juga tema-tema di dalam di Manado. Nah itu baru kita bisa bilang film Manado. Bukan film orang Jakarta bikin film di Manado pakai orang Jakarta yang sok bicara bahasa Manado aneh-aneh.
Terus kita bilang itu film Manado. Bukan, enggak. Itu ujuk-ujuk kita. Membanggakan sesuatu yang ujuk-ujuk. Salah itu. Jadi kita kan bedakan antara tadi itu. Film Manado memang film yang dibuat dengan semangat Manado atau Sulut. Dengan film yang cuma dibuat di Manado. Jadi ketika saya lihat kawan-kawan bikin, saya diajak untuk diskusi tentang itu dan segala macam. Adalah. Kalau semangatnya ada. Minimal yang tadi saya bilang bahwa mereka sudah mulai sadar ada beda loh antara film dibikin di Manado dengan film Manado. Film orang Manado itu ada beda. Nah minimal itu sudah ada. Nah, saya tidak perlu menyebut nama tetapi sudah ada. Sudah ada. Dan semangat untuk itu sudah ada. Cuma satu hal yang kita tahu. Biar bagaimanapun yang disebut film. Bukan kan film sedangkan kita di teater saja ngos-ngosan. Butuh dana, butuh produksi, butuh produser. Dan itu memang kelemahan terbesar. Saya mengenal beberapa kawan yang punya semangat untuk bikin film dan memang sudah mencoba untuk itu, tapi kelabakan di dalam masalah pendanaan. Dan saya yakin mereka punya kapasitas kok untuk bikin. Cuma itu kalah di situ. Jadi kalau kita bilang prospek dan segala macam, ya sebelum satu sumber itu belum punya, ya kita belum bisa bicara prospek. Kalau cuma sekedar bicara semangat kan, ya sudahlah semangat itu ada. Kalau bicara bahwa ada orang-orang yang bisa jadi sineas di Manado, wah ada. Saya sudah temukan begitulah. Tetapi ujung-ujungnya semua pasti bicara itu. Ya, orang ingin bikin film, terus punya dia kasih konsepnya, wah sudah bagus, apanya sudah oke. Terus kenapa nggak syuting? Gak ada dana. Nah, jadi kalau satu faktor itu belum, saya pikir saya pernah bicara di Wales ini soal itu. Kalau satu faktor itu belum terpenuhi, nggak usahlah kita bicara dulu soal potensi film di. Dan itu harus dipikirkan loh, tidak boleh dianggap enteng. Banyak kesalahan dalam dunia kesenian di Indonesia, nggak cuma di itu pandang enteng sisi itu. Nah, gimana? Akhirnya seniman ujuk-ujuk jadi pegawai. Ya karena kebutuhan tidak terpenuhi hal-hal seperti itu. Nah jadi penuhi dulu bagian itu. Punya enggak kita produser-produser yang mau membiayai? Saya punya banyak kawan yang saya sendiri tidak tertarik untuk berkarya dalam dunia film. Saya pernah terlibat di situ tapi saya tidak tertarik. Itu bukan wilayah saya. Wilayah saya itu kalau keseniannya itu teater, puisi, begitu-begitu. Saya tidak tertarik dengan film. Terlibat untuk diajak untuk itu oke, tetapi saya mau bikin tidak. Tapi saya punya banyak kawan yang punya semangat seperti itu. Saya pernah diminta salah satu untuk, ayolah, yuk. Bagaimana kita bikin film di Manado. Kawan-kawan di Jakarta. Saya bilang oke, tetapi sutradaranya bukan saya. Nanti saya ada sama kawan. Saya yakin dengan dia, tapi kemudian nggak tahu lah ceritanya seperti apa. Dan ada, orang-orang itu ada. Tetapi kalau kita belum punya produser, belum punya orang gila yang mau membiayai produksi film, ya kita tidak akan jalan. Jangan bicara soal potensi. Ya, pertama-tama Mariara mencoba untuk masuk dalam pasar. Tidak tahu apakah pasar atau trennya. Kita kan lagi heboh dengan horor. Mariara masuk di situ. Itu pertama-tama. Artinya Mariara tidak masuk dari ruang yang unik kalau kita bicara di situ. Itu terlalu biasa, tren, begitu kan. Tapi kalau kita pun mau mencari keunikannya, Mariara mencoba mengajukan model horor Manado atau model horor Minahasa atau model horor Sulawesi Utara. Nah di situ jadi unik. Di situ memang jadi unik. Kalau mau bicara tentang bagaimana Mariara dalam lingkup peta perfilman Indonesia, mungkin yang paling bisa kita puji dari keberadaan Mariara adalah semangatnya untuk bikin film. Itu aja dulu. Bahwa ada semangat besar untuk bikin film dan semangat itu coba diwujudkan dengan benar. Artinya tidak berhenti cuma sampai pada posisi
wah kita punya konsep, kita punya skenario, kita siap untuk apa ini, tetapi kebetulan kita tidak punya dana. Kan tidak, Mariara sempat sampai kemudian syuting, kemudian terwujud. Walaupun pada akhirnya pembuktian terakhir adalah dia memang ada. Film itu putar, terjadi. Nah, tapi kalaupun tidak, setidaknya proyek Mariara sudah menunjukkan pada kita bahwa bikin film, bahwa orang Sulawesi Utara untuk hadir di dalam peta perfilman Indonesia bukan mustahil. Sutradara, skenario, tema film dan seterusnya itu khas kita. Makanya tadi kan saya bilang bahwa yang menarik dari Mariara itu adalah bahwa dia itu yang bisa disebut sebagai film orang Manado atau film orang Sulawesi Utara. Bukan hanya kebetulan orang syuting film di Sulawesi Utara. Jadi kalau petanya di situ, ya kita lihat itu bahwa mungkin untuk bikin film di Sulawesi Utara. Itu yang bisa diberikan oleh Mariara. Bahwa mungkin bagi kita untuk bikin film. Dan film yang dimaksud ini feature film panjang yang memang untuk bioskop loh ya, bukan sekedar film-film pendek atau film itu. Walaupun film pendek dan segala macam bukan berarti tidak penting. Tetapi minimal kalau film panjang film feature panjang seperti itu bisa, ya berarti kan yang bawah-bawah mestinya bisa juga lah. Artinya bawah-bawah dalam pengertian secara pendanaan mungkin tidak sebesar Mariara. Itu yang menunjukkan eksistensi Mariara di dalam peta perfilman nasional. Tapi masih harus dilanjutkan, kita masih butuh sesuatu yang jauh lebih lengkap. Bagaimanapun juga Mariara ini syuting kapan sampai sekarang itu kan harus jadi pertimbangan bagi kita. Tetapi kita masih berharap memang ada satu film yang dengan semangat seperti Mariara dibikin dengan benar dan memang seperti proses film muncul, tayang dan seterusnya. Satu kali Bang Yayu itu, Yayu Unru, dia menerima piala citranya yang kedua ketika FFI di Manado. Pada saat itu dia ke rumah pasti. Kita ngobrol, bukan anak-anak Padepokan. Dan dia bilang ke saya, Amato, kau menulis, tulislah tentang film. Kenapa sih? Kita tahu kau itu nggak suka hidup dalam film. Kalau saya mau dengan film, saya sudah di dalam situ, gitulah. Dari Jakarta itu saya dengan Didi Petet, dengan Yayu. Tetapi memang saya nggak tertarik dengan dunia film. Bolehlah kau tidak tertarik untuk masuk di situ, tapi menulislah tentang film. Bikin kritik, bikin apa. Jawaban saya waktu itu, apa yang bisa saya kritik? Apa yang bisa saya bicarakan dari film Indonesia? Kalau yang saya bicarakan cuma ngamuk-ngamuk, ngapain? Mending saya membicarakan politik Indonesia, wah lebih asik. Mending saya membicarakan tentang ekonomi politik di Indonesia, jauh lebih asik. Bicara tentang film Indonesia, saya takut kita terjebak cuma dalam satu kolam yang sama untuk membicarakan hal yang sama. Kritik saya terhadap film Indonesia justru di situ. Bahwa film Indonesia itu tidak memancing kita untuk berpikir lebih variatif, untuk punya apresiasi yang lebih luas, yang lebih jauh. Saya menghargai orang-orang yang sedang berupaya untuk membuat film Indonesia itu menjadi lebih hebat, jadi lebih itu. Tetapi kalau sampai pada tingkat mengkritisi film Indonesia, saya pikir apa ya namanya? Jadi ada semacam habitat. Kalau kita di dunia puisi misalnya, ada penyair, puisi, ada kritik terhadap puisi, ada perdebatan dan seterusnya. Memang ada hal-hal yang memungkinkan lahirnya kritisi-kritisi. Tapi kalau kritik film sejauh apa yang kita bisa bicara tentang apa yang harus dikritik dari film kita? Kecuali bahwa
habitat film Indonesia itu belum sampai, ekosistemnya belum sampai pada melahirkan kritisi. Karena apa? Karena apa yang mau dikritik. Kita hanya akan mengulang-ulang hal yang sama. Kalau lagi tren film horor, horor semua. Kalau lagi tren film religius semua. Kalau lagi tren film cinta-cintaan semua. Apa yang mau dikritik dari bentuk seperti itu? Memang ada hadir 1-2 film oke gitu. Tetapi sejauh apa kita bisa bicara soal itu? Nah, kalau ada kritik yang paling itu, ya habitatnya belum cukup beragam film Indonesia untuk membuat kita itu bisa bicara banyak tentang film Indonesia. Persoalannya, definisi industri itu sendiri Indonesia apa? Indonesia sudah punya makna, sudah punya tycoon yang membiayai film dengan hebat, belum. Orang-orang yang sekarang ini kita sebut sebagai produser-produser itu belum sampai pada posisi tycoon macam ketika kelahiran Hollywood dan seterusnya. Mereka pedagang-pedagang yang mempergunakan film untuk mengakumulasi modalnya. Belum yang orang-orang yang saya bilang orang-orang gila itu. Ada beberapa sih produser gila, tetapi tidak cukup untuk membentuk apa yang kita sebut ekosistem industri film. Wah, belum sejauh itu. Tandanya apa? Ketidakberagaman. Film Indonesia itu kan khasnya itu kan tidak beragam. Kalau ada muncul satu-satu saja. Ketika kita asik dengan biopik misalnya, biopik yang muncul sama. Bahkan kita itu punya film yang bayangkan satu tokoh yang sama karena dia sedang tren, satu aktor yang sama itu dipakai untuk berapa biopik. Dan itu maaf memuakkan. Ketika saya harus menonton aktor yang sama main sebagai tokoh A, kemudian tiba-tiba saya harus nonton dia jadi tokoh B, itu memuakkan. Dan itu problem kita dengan film Indonesia. So, apa yang kita mau bicara? Ya kan, tentang industri film Indonesia sama dengan yang saya bilang tadi, ekosistem kritik. Ya, ekosistem industri juga belum ada. Kebanyakan film kita ya bisa dibilang independen pada akhirnya. Walaupun bisa saja mempergunakan biaya yang agak besar, tapi indie juga pada akhirnya. Indie dalam pengertian ya dia terputus dari ekosistem industri yang ada karena industrinya belum jalan kok. Industri film juga belum jalan. Belum ada. Dan itu mungkin kita bisa mengatakan itu ya wajar-wajar saja karena kebutuhan kita akan film belum sampai di situ. Kalau pakai Maslow itu kita belum sampai pada tingkat seatas itu, kita masih urusan di bawah-bawah. Ya mungkin ekosistem terbaik kita ya film-film gaya-gaya sinetron begitu. Produksi sebanyak-banyaknya, kemudian menghasilkan perang di mana-mana. Apalagi kalau sekarang ini sistemnya sudah pakai film model-model channel-channel dan seterusnya. Ya sudahlah kita bikin itu. Jangan-jangan menurut saya kita tidak sedang berhadapan industri dengan industri, cuma berhadapan dengan indie yang lebih kaya dari indie yang kurang kaya. Ya karena kalau kita belajar dari Hollywood, kita tahu bahwa Indonesia belum sampai pada tingkat industri. Kita belum punya MGM, kita belum punya Columbia, kita belum punya Universal Pictures dan seterusnya. Yang saya bilang tadi itu hambatan terbesar kita untuk bikin film itu produser itu. Ya, bagaimana misalnya Mariara dengan pengalamannya kemudian sadar bahwa wah kita harus hidupkan produser. Bukan tidak mungkin. Kita harus mendatangkan para produser dan seterusnya. Bukan tidak mungkin. Ya ada sih pelajaran-pelajaran banyak. Bali, Bandung yang bikin festival film dan seterusnya. Mungkin Manado juga perlu itu begitulah untuk memancing minat orang terhadap film. Ya kita berharap besar. Yang pasti kalau di Manado sini kan, di Sulawesi Utara sini kan itu tadi film belum terbudayakan begitu loh komunitas film. Komunitas film di Manado itu kebanyakan kelompok teater yang kemudian ya pegang kamera begitu. Masih dalam posisi seperti itu. Artinya belum benar-benar wah gua memang di situ gitu. Kita memang pegang kamera, kita belum sampai ke situ. Belum pada posisi seperti itu.
Artinya kalau kita bandingkan dengan teater, dengan puisi, sastra dalam hal ini, itu sudah jauh lebih. Tapi ya tadi itu karena persoalan modal. Bikin puisi kan pulpen dan kertas selesai. Tapi bikin film kan tidak sederhana itu. Beli kamera saja itu problemnya minta ampun. Dan seterusnya. Jadi kalau ada harapan saya dengan Mariara, selain harapan bahwa wah Mariara bisa tayang, itu juga harapan bahwa dari pengalaman kawan-kawan termasuk saya dengan Mariara, kita tahu apa yang sesungguhnya harus kita bikin. Gitulah. Harusnya kawan-kawan siapapun yang terlibat, jadi kameramen, jadi sutradara, jadi penulis skenario-nya, jadi pemain dan seterusnya, itu tahu apa sesungguhnya problem kita dengan film di Sulawesi Utara. Artinya Mariara di situ bisa jadi titik pijak, pelajaran. Nah, harapan saya agar supaya jangan sampai di pelajaran ini hilang juga gitu lah. Habis juga. Enggak, kita harus bisa untuk menjadikan Mariara ini sebagai batu loncatan, pengalaman. Mau baik, mau dalam bentuk baik, negatif atau positif itu urusan lain. Yang pasti itu sebuah pelajaran. Pengalaman kita untuk belajar bagaimana film dan seterusnya. Itu saja.